Di bawah langit banyak manusia sejati yang mampu menyeberangi lautan, menenang bintang dan bulan, membelah langit dan bumi. Saya akan menceritakan kisah seorang anak bernama Ryuda. Anak sebatang kara berlatih menjadi kuat untuk membalaskan dendam. Ryuda sepanjang hari berlatih di air es yang sangat dingin. Konon orang yang berhasil dalam penempaan diri, kekuatannya sama dengan seorang guru besar. Ryuda sadar pelatihan diri dengan air es sangat membahayakan tubuhnya. Ryuda juga takut umurnya tidak lebih 20 tahun. Ryuda tidak peduli risikonya. Yang penting mendapatkan kekuatan untuk balas dendam. Ryuda selalu diejek temannya. Ryuda lahir di kota Sandana, merupakan keluarga besar Yezu. Ryuda dapat hidup dengan nyaman di keluarga Yezu. Sewaktu Ryuda umur 10 tahun, kedua orang tuanya menyinggung perasaan Feng Tada. Feng Tada adalah orang yang sangat terkenal. Kedua orang tua Yuda dilecehkan oleh Feng Tada. Laki-laki yang bernama Suji ini adalah orang nomor satu di kalangan pemuda. Ryuda yang berbaring di rerumputan berpikir bagaimana agar bisa terus bertambah kuat. Matanya terkejut melihat bunga naga merah. Bunga naga merah asal dikombinasikan dengan serbuk matahari dapat drastis meningkatkan kekuatan. Ryuda senang menemukan pusaka yang berguna. Cepat-cepat pulang ke rumah untuk merebusnya. Tiba-tiba datang rombongan Suji. Suji takut kalau Ryuda dapat menggeserkan posisinya nomor satu di kalangan pemuda. Suji ingin memukul Ryuda agar seumur hidup Ryuda tidak dapat bersaing dengan Suji. Suji mengambil bunga naga merah Ryuda. Ryuda akan balas dendam apa yang telah dilakukan Suji padanya. Ryuda sangat marah sekali. Rumah Ryuda sangat sederhana, berdekatan dengan rumah keluarga Yezu. Ryuda terkejut, ada orang yang menendang pintunya, namanya Sugo. Sugo menghina Ryuda jika pelatihan Ryuda tidak berguna. Sugo memberi semangkok makanan pada Ryuda. Sugo memaksa agar Ryuda cepat makan. Ryuda tidak mau makan karena makanan itu makanan sisa. Ryuda mengambil mangkok itu lalu melempar ke wajah pengawal Sugo. Pengawal Sugo dan Ryuda berkelahi. Karena Sugo memberikan makanan sisa, balasan Ryuda menendang telur pengawal Sugo. Sugo marah melihat perlakuan Ryuda pada pengawalnya. Sugo pergi dan berkata pada Ryuda, "Kakak Suji tidak akan melepaskanmu, kau pasti akan mati." Ryuda tidak takut pada Suji. Ryuda akan balas dendam pada Suji yang telah mengambil naga merahnya. Ryuda melihat beras yang sudah habis. Ia keluar untuk membelinya. Di tengah perjalanan Ryuda melihat kakek-kakek yang sedang duduk di bawah pohon. Kakek itu mengetahui kalau Ryuda ingin menjadi kuat. Kakek itu juga tahu kalau Ryuda merasakan kebencian yang melekat di tubuhnya. Kakek itu dapat membantu Ryuda untuk membalaskan dendamnya. Kakek itu bukan pengemis sungguhan. Jika Ryuda mau, kakek itu dapat menunjukkan sesuatu yang dapat mengubah nasib Ryuda. Di malam hari, Ryuda berbaring sambil memikirkan perkataan kakek siang tadi. Apakah benar kakek itu dapat membantunya? Tiba-tiba kakek itu datang mengajak Ryuda ke atas gunung. Ryuda menggigil kedinginan. Tibanya di atas gunung, kakek itu menyuruh Ryuda duduk. Kakek itu akan membuat Ryuda dapat menguasai dunia di masa depan. Kakek mengeluarkan ilmunya, membuat tubuh Ryuda tidak dapat bergerak. Ini awal dari latihan. Ternyata kakek ini adalah seorang jenderal kerajaan Zufu. Karena dicelakakan orang licik, keluarga kakek hancur berantakan. Kemudian kakek melarikan diri ke tempat lain. Di luar dugaan, kakek beruntung mendapatkan ilmu kuno sakti. Ilmu memindahkan bunga dan menyambung kayu. Dengan ilmu ini, kakek berhasil merebut badan dari seorang murid, inti pendekar sakti Tiantu. Setelah menghabiskan waktu 30 tahun, baru berhasil mencapai tingkat Shetu. Semua itu belum cukup untuk membalaskan dendam kakek, mencuri 3 pusaka pendekar Tiantu. Karena kakek itu ketahuan dikejar pendekar hebat bawahan Tiantu. Beruntung kakek bisa lolos. Dalam saat kritis, ia melihat seorang pengemis sekarat dengan terpaksa mengambil tubuhnya, meminjam tubuhnya sementara dan menunggu tubuh lain yang lebih cocok. Ryuda kaget mendengar cerita kakek itu.
Bagaimana bisa kakek itu tertarik dengan tubuhnya, sementara Ryuda merasa tidak ada kelebihan apapun. Merdian Ryuda juga telah dirusak.